Sebuah siaran langsung mengguncang Tiongkok hingga ke intinya. Seorang jurnalis bintang mengungkap kebenaran yang tidak seharusnya diucapkan. Kini, karier dan hidupnya berada di ujung tanduk. Gempar di Tiongkok. Seorang jurnalis ekonomi ternama Tiongkok menyebabkan insiden siaran terburuk dalam sejarah saat siaran langsung. Alasannya sangat mengejutkan. Ia membandingkan realitas yang disaksikannya selama liputan di Indonesia dengan kenyataan di Tiongkok dan membongkarnya di tengah siaran. Segera setelah siaran itu tayang, para netizen di Tiongkok marah besar dan video tersebut menyebar secara eksplosif di berbagai media dan SNS. Meskipun pihak berwenang berusaha menghapusnya, video itu terus menyebar melalui VPN. Bahkan, pemerintah Tiongkok tampaknya tidak bisa menyembunyikan kegusarannya dan bergegas untuk mengatasi situasi ini. Jurnalis veteran yang selama bertahun-tahun mengklaim bahwa Indonesia adalah negara gagal ini, apa yang sebenarnya ia lihat di Indonesia hingga mengambil tindakan seperti itu? Kebenaran mengejutkan apa yang telah ia saksikan? Saya Li Wei, seorang jurnalis ekonomi di China, Economics Times. Saya sudah bekerja 10 tahun di kantor pusat Beijing. Ditugaskan untuk menganalisis ekonomi Indonesia. Itu bukanlah pekerjaan yang sulit, karena Indonesia adalah negara yang sedang menuju keruntuhan. Ekonomi Indonesia tidak mungkin pulih lagi. Kesenjangan dengan Tiongkok sudah tidak bisa diperbaiki. Kalimat ini adalah pernyataan tegas yang saya sampaikan dalam siaran langsung nasional minggu lalu. Setelah siaran itu, ribuan postingan di media sosial mengutip kata-kata saya. Rakyat Tiongkok menyambut dengan antusias analisis saya tentang keterbatasan ekonomi Indonesia. Saat kembali ke kantor, Chen Jian, pemimpin redaksi, memanggil saya. Biasanya panggilan dari pemimpin redaksi berarti pujian, tetapi kali ini ekspresinya sedikit berbeda. Li Wei, aku sudah melihat siaranmu. Kerja bagus. Terima kasih, Pak Redaktur. Pemimpin redaksi Chen Jian bersandar dalam-dalam di kursinya dan menatapku. Omong-omong, apa kau pernah ke Indonesia? Pertanyaan itu tidak terduga. Tidak, Pak. Analisis data saja sudah cukup untuk membuat penilaian. Angka-angka sudah menjelaskan segalanya. Pemimpin redaksi tertawa dan menyodorkan selembar dokumen di atas meja. Pergilah langsung ke Indonesia dan liput di sana. Sekalian kau bisa membuktikan apakah kata-kataku benar. Saat saya membuka dokumen itu, isinya adalah tiket pesawat ke Bandara Soekarno-Hatta. Yang mengejutkan, keberangkatannya adalah besok. Ini sangat mendadak. Demi berita bagus, perjalanan dinas mendadak harus diterima. Tadinya Zhang yang akan pergi, tapi dia ada urusan mendadak. Aku rasa kau orang yang tepat untuk menggantikannya. Ini adalah sebuah kesempatan. Saya bisa pergi langsung ke Indonesia, menyaksikan keruntuhannya secara langsung, dan menulis artikel yang lebih kuat. Saya mengangguk. Saya akan pergi. Saya akan melihat sendiri kondisi Indonesia yang sebenarnya. Sore itu, saya mengunggah sebuah postingan singkat di WeChat. Mulai besok saya akan memulai liputan lapangan di Indonesia. Saya akan mengungkap tuntas realitas ekonomi Indonesia. Nantikan, komentar langsung membanjiri. Jurnalis Li, kami percaya padamu. Tolong ambil banyak foto yang menunjukkan betapa terpuruknya Indonesia. Tunjukkan pada mereka kehebatan Tiongkok. Sambil mengemasi barang, judul artikel sudah terbayang di kepala saya. Keruntuhan ekonomi Indonesia, potret masyarakat di negara gagal. Saya tidur dengan perasaan meremehkan Indonesia. Pagi harinya, saat menuju bandara, hati saya dipenuhi rasa percaya diri. Lalu saya naik ke pesawat. Tetapi sampai saat itu, saya tidak pernah bermimpi bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kesan pertama yang saya rasakan begitu turun dari pesawat, sangat tidak terduga. Bandara itu sangat bersih. Saya menuju ke bagian imigrasi, dan berbeda dari dugaan saya. Prosesnya selesai hanya dalam 5 menit. Saya terkejut, tetapi segera menenangkan diri. Jika saya terlalu terkesan oleh hal-hal kecil, saya bisa kehilangan objektivitas. Saat masuk ke taksi, sopirnya tersenyum dan berkata, "Ni hao, Anda datang dari Tiongkok." Dalam bahasa Mandarin. Saya terkejut dan mengangkat wajah. Ya, benar. Anda bisa berbahasa Mandarin? Banyak penumpang saya orang Tiongkok, jadi saya belajar dasarnya. Taksi memasuki jalan tol. Pemandangan di luar jendela menarik perhatian saya. Jalannya bersih, dan mobil-mobil bergerak dengan tertib. Inikah negara yang gagal? Jalannya bersih, dan mobilnya teratur. Setelah check-in di hotel,
Saya berjalan ke sebuah area perbelanjaan bernama Grand Indonesia. Jalanan dipenuhi orang, dan toko-toko merek global berjejeran. Louis Vuitton, Chanel, Gucci, dan semua toko itu penuh dengan pelanggan. Tidak ada tanda-tanda kelesuan. Saat saya masuk ke sebuah toko kosmetik, seorang pramuniaga menyapa dalam bahasa Inggris. Ketika ia menyadari saya orang Tiongkok, ia langsung beralih ke bahasa Mandarin. Saat meninggalkan toko, pikiran saya menjadi rumit. Para pramuniaga yang fasih berbahasa Mandarin dan Inggris, budaya konsumsi yang hidup, pemandangan kota yang teratur. Pemandangan seperti ini jauh dari citra negara gagal yang saya harapkan. Sebuah restoran yang saya kunjungi untuk makan malam tampak mewah dan penuh sesak. Sebagian besar pengunjungnya terlihat seperti pebisnis. Tidak ada sedikit pun suasana lesu. Dalam perjalanan kembali ke hotel, hati saya kacau. Terlalu dini untuk mengambil kesimpulan dalam satu hari, tetapi sejak hari pertama, semuanya berbeda dari perkiraan. Besok saya harus memulai liputan yang sesungguhnya. Pasti saya akan menemukan kelemahan ekonomi Indonesia. Dengan pemikiran itu, saya mengakhiri hari pertama. Pagi-pagi sekali, saya berangkat menuju target liputan pertama hari ini, sebuah perusahaan rintisan Indonesia bernama Tekno Nusantara. Perusahaan ini konon menyediakan layanan terjemahan berbasis AI. Tentu saja, saya berpikir perusahaan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan raksasa IT Tiongkok. Kantor pusat Tekno Nusantara terletak di tengah kawasan Sudirman. Kantornya berada di lantai 15, sebuah gedung perkantoran. Begitu keluar dari lift, saya melihat karyawan-karyawan muda bergerak dengan sibuk. Struktur kantor yang terbuka menarik perhatian saya. Selamat datang, jurnalis Lee. Budi Santoso, sang CEO, menyambut saya dengan senyuman. Ia tampak berusia pertengahan 30-an. Terima kasih atas minat Anda pada startup Indonesia. Kami juga berharap suatu saat bisa masuk ke pasar Tiongkok. Saya bertanya dengan sedikit sinis, bukankah Tekno Nusantara sulit beroperasi tanpa dukungan pemerintah? Budi tertawa. Anda berpikir begitu ya? Sejak awal, kami menargetkan pasar global. Kami tidak hanya melihat pasar Tiongkok. Faktanya, 70% pendapatan kami berasal dari luar negeri. Data yang ia tunjukkan sangat mengejutkan. Mereka telah berekspansi ke Asia, Eropa, hingga Amerika, dan kurva pertumbuhannya menanjak tajam. Tapi, bukankah ini hanya kasus khusus Tekno Nusantara saja? Silakan Anda lihat sendiri. Sore ini ada acara aliansi startup. Mau ikut bersama kami? Saya menerima tawaran Budi. Setibanya di lokasi acara, ratusan startup telah mendirikan stand mereka. Yang mengejutkan, banyak dari perusahaan itu sedang berdiskusi dengan investor asing. Ini adalah investor dari sebuah VC di Amerika. Budi memperkenalkan saya kepada seorang asing. Ekosistem startup di Indonesia sangat dinamis, terutama di bidang AI dan bioteknologi. Levelnya termasuk yang terbaik di dunia. Kata-kata investor Amerika itu terngiang di telinga saya. Penilaian seperti ini sangat berbeda dengan citra Indonesia yang saya kenal. Setelah acara, sambil makan malam dengan Budi, saya mengajukan pertanyaan jujur. Apakah startup di Indonesia benar-benar berjalan semulus ini? Atau apakah saya hanya kebetulan melihat perusahaan-perusahaan yang sukses hari ini? Budi menjawab dengan serius. Tentu saja banyak startup yang gagal. Tetapi di sini ada budaya untuk gagal dengan cepat dan mencoba lagi. Dan kuncinya adalah, inovasi kami sejak awal menargetkan pasar global. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya merasa bingung. Kepercayaan diri dan teknologi para startup yang saya temui hari ini jelas tidak bisa dijelaskan hanya dengan keberuntungan. Jika Indonesia memang gagal, mengapa begitu banyak perusahaan yang bisa tumbuh? Malam itu, sambil merapikan catatan liputan, saya ragu sejenak. Saya menghapus judul yang semula saya rencanakan, Keterbatasan Startup Indonesia, dan menulis judul baru, Startup Indonesia Merangkul Pasar Global. Pagi hari ketiga, dengan hati bercampur antara harapan dan ketegangan, saya menuju lembaga penelitian cahaya elektronik. Saya pikir, inilah tempat di mana saya bisa mengungkap citra palsu ekonomi Indonesia. Karena selama beberapa tahun terakhir, saya sudah berulang kali menulis artikel dengan judul Cahaya Elektronik Tidak Mampu Menyaingi Huawei. Saat tiba di gerbang utama cahaya elektronik, saya terkejut dengan skalanya. Tempat itu seperti sebuah kota kecil. Pak Haryono, yang menjadi pemandu saya, menyambut saya. Selamat datang, jurnalis Lee. Selama setengah hari ini,
Anda akan kami ajak melihat fasilitas penelitian inovatif kami. Setelah melewati pemeriksaan keamanan di pintu masuk, saya menerima kartu pengunjung. Pak Haryono menambahkan sambil tersenyum, dilarang mengambil foto. Ada banyak teknologi sensitif di sini. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah ruang pamer teknologi seluler. Berbagai perangkat canggih dipamerkan, mulai dari ponsel lipat hingga layar gulung. Ini adalah prototipe yang belum dirilis ke pasar. Anda mungkin baru bisa melihatnya 3 tahun lagi. Pak Haryono menunjukkan perangkat multilipat yang bisa dilipat berkali-kali, melampaui ponsel lipat biasa. Sejujurnya, saya terkejut. Ini adalah teknologi yang belum pernah saya lihat bahkan di Tiongkok. Bukankah Huawei dan Xiaomi juga sedang mengembangkan teknologi seperti ini? Pak Haryono tersenyum. Mereka memang mencoba, tetapi belum berhasil mengatasi masalah daya tahan layar. Kami sudah memiliki teknologi yang tidak bermasalah, bahkan setelah dilipat lebih dari 100.000 kali. Selanjutnya, kami pindah ke gedung semikonduktor. Fasilitas dan teknologi yang saya lihat di sini bahkan lebih mengejutkan. Ini adalah model proses semikonduktor 3 nanometer generasi berikutnya kami. Saat ini, hanya ada 2 perusahaan di dunia yang memiliki teknologi ini. Saya terdiam. Ini adalah teknologi yang telah coba dikejar oleh Tiongkok selama bertahun-tahun. Apakah Anda tahu mengapa kebangkitan semikonduktor Tiongkok gagal? Tanya Pak Haryono. Saya tidak bisa menjawab. Pak Haryono melanjutkan penjelasannya. Teknologi tidak bisa dikejar dalam waktu singkat. Kami memiliki pengetahuan yang telah terakumulasi selama lebih dari 30 tahun. Untuk membuat satu keping semikonduktor, dibutuhkan lebih dari 800 proses. Jika satu saja gagal, maka semuanya gagal. Dalam perjalanan keluar dari lembaga penelitian itu, satu pertanyaan terus berputar di kepala saya. Jangan-jangan selama ini kita meremehkan Indonesia hanya karena citra yang diinginkan oleh pemerintah. Malam itu, di kamar hotel, saya merenung sambil melihat catatan liputan. Apakah artikel-artikel yang selama ini saya tulis adalah kenyataan? Ataukah itu hanya kenyataan yang ingin kita lihat? Hari keempat, saya mengunjungi Lembaga Penyiaran Publik Indonesia, LPP Suara Bangsa. Di lobi, saya bertemu Sinta Dewi, seorang jurnalis ekonomi seusia saya. Dari kartu namanya, saya tahu ia memiliki pengalaman sekitar 10 tahun. Jurnalis Lee, saya sudah banyak mendengar tentang media Tiongkok. Senang bisa bertemu dengan Anda hari ini. Sambil menuju ruang wawancara, Sinta melanjutkan percakapan ringan. Bagian dalam stasiun penyiaran itu lebih sederhana dari yang saya bayangkan. Berbeda dengan kemewahan kantor pusat CCTV di Beijing. Saya mendengar ekonomi Indonesia sedang mengalami kesulitan. Tapi sepertinya tidak demikian ya, kataku. Sinta menjawab dengan ekspresi serius. Ekonomi Indonesia memang punya banyak masalah. Pengangguran usia senja, harga properti, masalah angka, kelahiran rendah. Setiap hari, kami membuat berita dengan tema-tema seperti ini. Apakah konten negatif seperti itu juga disiarkan? Saya bertanya dengan kaget tanpa sadar. Tentu saja, itulah tugas kami. Menunjukkan masalah dalam ekonomi Indonesia dan mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah juga merupakan peran media. Seketika, dada saya berdebar. Membuat berita yang mengkritik kebijakan pemerintah di Tiongkok, hal itu tak terbayangkan. Meski begitu, tidak ada tekanan dari pemerintah. Sinta tertawa. Tentu saja ada, tetapi kami berjuang untuk kemerdekaan editorial. Setiap rezim pemerintahan selalu mencoba mengontrol media. Tapi kami selalu melawan dan berhasil mempertahankan kebebasan yang kami miliki sekarang. Setelah wawancara selesai, kami melanjutkan percakapan sambil makan siang di kantin kantor. Sinta dengan santai menunjukkan masalah-masalah dalam kebijakan pemerintah saat ini. Ia berbicara tanpa perlu melirik ke sekeliling. Bagaimana dengan Tiongkok? Apakah ada kebebasan berpendapat? Pertanyaan itu membuat dada saya sesak. Saya tidak bisa menjawab dengan jujur. Kami punya cara peliputan yang berbeda. Kami mengutamakan kepentingan negara. Tatapan mata Sinta berubah. Ia sepertinya memahami dengan tepat makna di balik jawaban saya. Pasti berat ya. Sebagai seorang jurnalis yang mengejar kebenaran, kata-kata itu menusuk hati. Setelah makan siang, saat meninggalkan stasiun penyiaran, pikiran saya menjadi kacau. Media di Tiongkok harus mengikuti arahan pemerintah, tetapi di Indonesia tidak. Untuk pertama kalinya, saya mulai meragukan cara peliputan di Tiongkok. Hal-hal yang selama ini saya anggap wajar, tiba-tiba terasa salah. Selama 10 tahun menjadi jurnalis, saya tidak pernah memiliki keraguan seperti ini.
Kembali ke hotel, saya merenung sambil menatap keluar jendela. Apa itu kebenaran? Apakah artikel-artikel yang telah saya tulis selama ini adalah kebenaran? Pagi hari kelima, saya mulai merapikan catatan liputan dan menulis artikel. Konflik batin saya sangat besar, tetapi saya memutuskan untuk menulis apa adanya yang saya lihat. Menyampaikan kebenaran adalah kewajiban seorang jurnalis. Indonesia memiliki sistem untuk mengubah krisis menjadi peluang. Setelah menulis judul itu, saya ragu sejenak. Judul seperti ini mungkin akan mengejutkan pembaca di Tiongkok, tetapi apa yang saya lihat sudah jelas. Startup-startup Indonesia bergerak maju menuju pasar global, dan kekuatan teknologi cahaya elektronik jauh melampaui perkiraan. Di bagian pendahuluan, saya menulis dengan jujur kesan pertama saya saat tiba di Indonesia. Efisiensi Bandara Soekarno-Hatta, keramahan sopir taksi, dan semaraknya kota Jakarta. Lalu di bagian isi, saya memasukkan cerita tentang Tekno Nusantara dan startup lainnya, serta teknologi canggih yang saya lihat di Lembaga Penelitian Cahaya Elektronik. Saya menutup artikel dengan sebuah kesimpulan. Indonesia tidak sedang mengalami stagnasi, melainkan dalam proses perubahan. Mereka lebih fokus pada pertumbuhan kualitatif daripada pertumbuhan skala, dan di bidang teknologi canggih, mereka masih memimpin dunia. Ada hal-hal yang perlu dipelajari oleh Tiongkok. Saya mengirim artikel itu ke kantor pusat di Beijing. 2 jam kemudian, panggilan video dari pemimpin redaksi Cenjian masuk. Li Wei, aku sudah melihat artikelmu. Suara pemimpin redaksi terdengar berat. Tidak seperti biasanya. Jangan menggambarkan Indonesia terlalu positif. Pemerintah mengawasi. Seketika dada saya berdebar. Sepertinya artikel saya sudah dilaporkan ke atasan. Tapi Pak Redaktur, saya hanya menulis apa yang saya lihat. Bukankah itu yang penting? Pemimpin redaksi merendahkan suaranya. Tulis seolah-olah Indonesia sedang stagnan. Tekankan bahwa Tiongkok yang memimpin. Terutama bagian semikonduktor, hapus saja. Tulis bahwa Huawei telah melampaui cahaya elektronik. Saya kehabisan kata-kata. Itu adalah kebohongan total. Saya tidak bisa melakukannya. Jika saya menulis sesuatu yang berbeda dari apa yang saya lihat langsung, maka saya bukan lagi jurnalis, melainkan corong pemerintah. Pemimpin redaksi memotong ucapan saya dan berkata dengan tegas, "Ini menyangkut karierku. Kirimkan versi revisi malam ini. Jika tidak, jurnalis lain akan merevisinya dengan menggunakan namamu." Panggilan terputus. Ditinggal sendirian di kamar hotel, saya mengepalkan tangan. Ini bukan jurnalis, ini alat propaganda pemerintah. Sambil menatap keluar jendela, pikiran saya berkecamuk. Seberapa dekat dengan kebenaran semua artikel yang telah saya tulis selama ini? Apakah negara-negara yang saya kritik benar-benar dalam kondisi seburuk yang saya gambarkan? Kini, saya berada di persimpangan jalan. Menyampaikan kebenaran atau tunduk pada rezim. Saya menghabiskan malam dengan gelisah di kamar hotel. Saya tidak bisa tidur. Selama ini, saya bangga menjadi bagian dari media Tiongkok. Saya tidak pernah meragukan kebenaran artikel saya sendiri. Tetapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Pukul 3 dini hari, saya bangkit dari tempat tidur dan menyalakan laptop. Saya mengingat satu persatu apa yang saya lihat di Indonesia. Budaya perusahaan yang mandiri. Startup seperti Tekno Nusantara mengembangkan bisnis mereka dengan bebas tanpa kendali pemerintah. Target mereka sejak awal adalah pasar global. Teknologi yang berubah cepat. Teknologi yang saya lihat di Lembaga Penelitian Cahaya Elektronik jelas merupakan yang terbaik di dunia, terutama di bidang semikonduktor. Levelnya sulit dikejar oleh Tiongkok. Kebebasan berpendapat. Jurnalis di Indonesia bisa mengkritik kebijakan pemerintah. Mereka tidak takut untuk mengejar kebenaran. Sistem administrasi yang transparan. Layanan publik di Indonesia efisien dan transparan. Keteraturan yang saya rasakan sejak di Bandara Soekarno-Hatta sangat berkesan. Yang saya lihat bukanlah negara yang gagal, melainkan negara yang terus berjuang. Namun, pemimpin redaksi menuntut saya untuk menyangkal semua ini dan menulis kebohongan. Jika saya tidak mengatakan ini apa adanya, maka saya bukan jurnalis. Saat saya melihat keluar jendela, fajar mulai menyingsing di Jakarta. Saya telah membuat keputusan. Saya akan bertindak sesuai dengan hati nurani. Saya membuka laptop dan menulis sebuah email. Penerimanya adalah sebuah media anti pemerintah di Hong Kong. Saya meminta anonimitas dan melampirkan semua hasil liputan saya di Indonesia, serta fakta bahwa pemerintah Tiongkok mencoba memanipulasinya. Sebelum menekan tombol kirim,
saya ragu sejenak. Tindakan ini akan mengakhiri karier saya, dan mungkin akan ada konsekuensi yang lebih serius. Tetapi, saya menekan tombol itu. Kemudian, saya mengirim pesan kepada pemimpin redaksi bahwa penyerahan artikel tertunda karena alasan kesehatan. Saya keluar dari kamar untuk menikmati hari terakhir di Jakarta. Sambil berjalan di sebuah taman di tepi sungai, saya berpikir, apa yang selama ini saya yakini sebagai kebenaran, mungkin saja adalah kebohongan. Tapi mulai sekarang, aku akan menjadi jurnalis yang mengejar kebenaran. Sambil memandangi matahari terbit di atas sungai Ciliwung, saya merasa seperti terlahir kembali. 3 hari setelah kembali ke Beijing, bocoran berita internasional itu dipublikasikan. Judulnya, Realitas Ekonomi Indonesia yang diungkap jurnalis Tiongkok, sensor pemerintah dan berita palsu. Tentu saja, nama saya disamarkan, tetapi siapapun yang melihat detail liputannya pasti bisa menebak siapa yang membocorkannya. Di Tiongkok, artikel tersebut disensor, tetapi menyebar dengan cepat di antara orang-orang yang menggunakan VPN. Berbagai reaksi muncul di media sosial. Jangan-jangan Li Wei sudah disuap. Apakah Indonesia benar-benar semaju itu? Terima kasih telah memberitahu kami kebenaran. Begitu saya tiba di kantor, saya langsung dipanggil ke ruang pemimpin redaksi. Jantung saya berdebar kencang, tetapi saya membuka pintu dengan tenang. Bagaimana dengan artikelnya? Tanya pemimpin redaksi Chen Jian. Maaf Pak, saya kurang sehat, jadi belum selesai. Pemimpin redaksi menatap saya dengan tajam. Artikel berita internasional itu, kamu yang membocorkannya, kan? Dia sudah tahu. Saya tidak berniat menyangkal. Ya, itu perbuatan saya. Yang mengejutkan, pemimpin redaksi Chen Jian bersandar dalam-dalam di kursinya dan menghela napas. Mengapa kau melakukan itu? Kau tahu apa yang akan terjadi pada masa depanmu, kan? Saya sudah tahu mana yang asli sekarang. Emosi yang kompleks melintas di mata pemimpin redaksi. Kemarahan, atau mungkin pemahaman. Saya tidak tahu. Li Wei, kau tidak bisa lagi bekerja di surat kabar ini. Ini keputusan dari atasan. Saya sudah menduganya. Saya mengangguk. Saya mengerti. Saya membereskan meja saya dan meninggalkan perusahaan tempat saya bekerja selama 10 tahun. Setibanya di rumah, saya merenung sambil menatap keluar jendela. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mustahil mendapatkan pekerjaan di media lain di Tiongkok. Saat itu, mata saya tertuju pada sebuah souvenir kecil yang saya bawa dari Indonesia. Sebuah miniatur monumen nasional. Saya menggenggamnya dan berpikir, kebenaran tidak akan pernah hilang. Suatu hari nanti, lebih banyak orang akan mengetahuinya. 2 hari kemudian, sebuah email datang dari sebuah media independen di Hong Kong. Kami terkesan dengan keberanian Anda. Maukah Anda bekerja bersama kami? Hati saya berdebar. Apakah ini akan menjadi awal yang baru? Tentu saja akan ada risiko. Tapi saya sudah membulatkan tekad. Sambil menatap miniatur Monas, saya menulis balasan. Saya bersedia. Saya bukan lagi alat rezim. Perjalanan itu tidak hanya mengubah hidup saya. Itu memberi saya tujuan baru, kebenaran. Betapapun tidak nyamannya, bukanlah beban, melainkan kompas. Dan dengan kompas itu, saya sekarang berjalan menuju kebebasan sejati, satu kata pada satu waktu. Membangun masa depan di mana suara hati nurani lebih nyaring daripada propaganda negara.